Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Mariadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Pradistio dengan NRP 50172487. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau nge-review jurnal GPR application, yaitu tentang tentang penetrasi jaringan aplikasi ground yang ada di bawah tanah pemetaannya. Dan ini saya mengambil artikel dari karya Graves and Ortley tahun 2020. Di sini saya next slide. Di sini saya membuat paper information, yaitu tentang title, author, dan journal name. Lanjut ke slide berikutnya, itu tentang pendahuluan. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang GPR dan tujuannya. Jadi pada bagian ini, latar belakang itu dalam artikel ini yaitu membahas tentang posisi bawah tanah di area perkotaan yang sering tidak sesuai dengan data pattern tersedia. Hal ini tuh bisa menimbulkan resiko bagi saya ketika dilakukan pekerjaan konstruksi dan penggalian atau perbaikan infrastruktur. Karena ini bisa menghambat pekerjaan karena adanya data tidak sesuai. Oleh karena itu, menurut saya GPR ini digunakan sebagai metode non destruktif untuk membantu mendeteksi posisi utilitas bawah tanah atau kabel di bawah tanah. Oke, lanjut lagi ke tujuannya. Nah, tujuan penelitian ini itu mengevaluasi penggunaan multi-channel GPR membandingkan beberapa metode posisi seperti GNSS, GPS, PPS, dan Robotic Total Station. Yaitu untuk menilai kemampuan GPR dalam mendeteksi dan memverifikasi jaringan kabel di bawah tanah. Lanjut lagi ke slide berikutnya, itu metodologi. Di sini saya menggunakan ada 5 metodologi, yaitu lokasi dan target survei, peralatan GPR, desain, georeferencing, dan configuration interpretasi data. Untuk lokasi dan target survei, ini kita melakukan dua lokasi yang saya ambil dari jurnal, itu ada area A dan area B. Di sini kalau saya lihat adalah area kampus. Di lokasi ini ada area kampus, dan di sini tuh jaringan bawah tanah ini cukup banyak, dan targetnya itu yang diamati itu meliputi kabel telekomunikasi, kabel listrik, pipa dan air, jaringan pemanas dan drainase. Jadi di sini banyak. Lanjut lagi ke peralatan. Di peralatan GPR ini yang umum digunakan itu Leisha Stream Sim Multi Channel GPR. Sistem ini tuh memiliki 34 antena transmit reserve dengan frekuensi 600 dan 600 Hz. Dan itu dipilih karena sesuai untuk mendeteksi utilitas bawah tanah pada kedalaman dangkal hingga menengah. Nah, frekuensi ini tuh bisa memberikan keseimbangan penetrasi sehingga cukup baik untuk mengenali objek seperti pipa dan kabel. Lanjut lagi ke slide berikutnya, itu konfigurasi antena dan desain survei. Nah, pada sini kita menggunakan sistem multi channel. Alat ini dapat merekam beberapa profil GPR secara bersamaan. Jadi ini membuat survei lebih bagus dan lebih cepat, dan data juga lebih bagus. Lanjut lagi ke uh, flowchart. Ini flowchartnya singkat saja. Jadi kita melakukan setara posisi data GPR, habis itu kita sinkronisasi lintasan. Setelah itu baru kita interpolasi dengan koordinat setiap trace, habis itu kita koreksi time zero-nya. Kita remove background removal, habis itu kita bikin frekuensi filter dan gain filter, migration, visualisasi base scan, identifikasi anomali, dan kita validasi terhadap peta dan pengukuran geodetik agar tepat. Habis itu baru kita interpretasi hasil akhirnya. Lanjut lagi ke pemrosesan data. Nah, dalam penelitian ini kita melihat menggunakan perangkat lunak GRDHD, itu software-nya. Jadi terlebih dahulu digabungkan dengan data posisi agar setiap trace memiliki koordinat yang baik. Kemudian data diproses untuk mengurangi noise dan memperjelas refleksi bawah permukaan. Jadi hasil itu bisa dalam bentuk B-scan, C-scan, dan 3D. Lanjut lagi ke hasil pembahasan. Ya, pembahasan ini kita akan bahas tanda utama pada GPR, interpretasi anomali bawah tanah, dan validasi hasil pengukuran. Lanjut lagi, yaitu tanda utamanya itu kalau yang di bawah ini adalah diamati bentuk hiperbola dan base scan-nya, dan pola linear pada scan ini terlihat jelas ada hiperbola. Lanjut lagi ke interpretasi anomali. Di interpretasi anomali ini kita terlihat jelas bahwa konsisten di interpretasinya sebagai jaringan utilitas bawah tanah seperti pipa, kabel, atau saluran drainase. Beberapa anomali yang terdeteksi sesuai dengan data peta yang ada ini. Namun di artikel ini menemukan GPR yang tidak tercatat dalam peta. Jadi ada beberapa GPR yang tidak sesuai dengan yang ada di peta aslinya. Kita validasi hasil. Nah, validasi akhir ini itu untuk membandingkan hasil interpretasi GPR dengan pengukuran geodetik dan juga data aslinya. Nah, salah satu hal penting dari penelitian yang ada di jurnal ini adalah metode GPS dengan sinkronisasi satu PPS ini mampu memberikan akurasi tinggi pada area terbuka dengan RMS itu 0,052, dengan hitungannya kecil banget untuk nilai segitu RMS-nya. Lanjut lagi ke pembahasan teknik, yaitu kita akan membahas tentang frekuensinya dan resolusi dan kedalaman. Jadi menurut saya frekuensi ini memiliki resolusi yang cukup baik mendeteksi pipa dan kabel, cuma kedalaman dan penetrasi ini kurang banyak, kurang jauh. Terus pada tanah basah atau lempung, sinyal GPS itu dapat melemah lebih cepat. Terus tahapan pemrosesan data seperti time zero
Terus background remove, filtering, gain, dan migrationnya juga udah sesuai. Tapi tetap harus kita waspadai yang kita validasi karena tidak semua objek itu di bawah bisa terlihat dengan jelas. Lagi-lagi saran dan komentar. Di sini saya memberi saran yaitu artikelnya cukup bagus, IPR secara nyata pada pemetaan di bawah tanah di kawasan perkotaan tentang drainase dan lain-lainnya. Namun kelemahannya interpretasi anomali masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat membuat hasil interpretasi bergantung pada pengalaman interpreter. Saran saya, penelitian selanjutnya dapat menambahkan validasi lapangan yang menggunakan metode otomatis secara machine learning atau GPR lebih konsisten. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.